Bagaimana sih hukum pacaran dalam Islam dan bagaimana menumbuhkan rasa sayang dan cinta pada pasangan setelah menikah? Assalamualaikum, hai, saya Bunda Dian, senang bertemu kembali dengan sahabatmu soleh-solehah calon penghuni surga. Yuk mari pada kesempatan ini kita bahas tentang sesuatu yang sering jadi pertanyaan, yaitu hukum pacaran dalam Islam dan bagaimana sih menumbuhkan cinta pada pasangan setelah menikah. Sahabat soleh-solehah, kita bahas dulu kenapa pacaran itu tidak diperbolehkan di Islam. Yuk, jujur aja, dalam Islam pacaran itu tidak ada. Kenapa? Karena pacaran itu seringkali jadi pintu gerbang untuk melakukan hal-hal yang dilarang Allah. Pegangan tangan, berduaan di tempat sepi, bahkan melakukan perbuatan zina. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Sahabat yang dirahmati Allah, ayat ini tegas banget loh. Bukan cuma melarang zinanya, tapi juga melarang mendekati perbuatan zina. Pacaran itu termasuk salah satu cara mendekati zina. Terus ada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim yang artinya, janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan kecuali yang ketiganya adalah setan. Tuh kan, kalau pacaran pasti sering berduaan. Di situ setan dengan gampangnya membisikkan hal-hal yang menyesatkan. Jadi daripada bikin setan tepuk tangan, mending kita hindari yang namanya pacaran. Yuk bahas berikutnya ya. Kok bisa langsung sayang dan cinta setelah nikah? Nah, ini pertanyaan yang paling sering muncul. Gimana mau nikah kalau nggak ada rasa cinta? Atau gimana kalau nanti nggak cocok? Tenang saja sahabat soleh-solehah, cinta itu bukan cuma soal perasaan di awal. Cinta yang sejati justru tumbuh dan disirami setelah pernikahan. Pernikahan itu bukan akhir dari suatu kisah, tapi justru awal dari suatu perjalanan cinta yang sebenarnya. Terus, bagaimana memupuk rasa cinta dan sayang pada pasangan setelah menikah? Ini caranya. Yang pertama, niatkan karena Allah. Cinta yang paling kuat itu adalah cinta yang dilandasi karena Allah. Ketika kita menikah, niatkan untuk menyempurnakan separuh agama kita dan beribadah kepada Allah. Dengan niat yang lurus, insya Allah akan membantu menumbuhkan rasa sayang itu. Berikutnya yang kedua, sahabat soleh-solehah, jalani prosesnya. Cinta itu butuh proses, gak bisa instan. Setelah menikah, sahabat soleh-solehah akan mulai mengenal pasangan dengan lebih mendalam, bagaimana sifat baiknya, kebiasaannya, bahkan kekurangannya. Disinilah tugas para sahabat solehah untuk saling menerima dan melengkapi. Yang ketiga, sahabat, saling memberi dan berkorban. Sahabat yang dirahmati Allah, cinta itu tumbuh dari kebaikan. Ketika pasangan dari sahabat soleh-solehah melihat sahabat selalu berusaha membahagiakannya, berkorban demi kebaikan rumah tangga dan selalu berada di sisinya, maka rasa sayang itu akan semakin kuat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, "Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." Sahabat soleh-solehah, ayat ini menjadi bukti bahwa mawadah, rahmah dijadikan oleh Allah setelah pernikahan. Jadi jangan khawatir, kalau kita menikah karena Allah, insya Allah cinta itu pasti akan datang. Jadi buat sahabat soleh-solehah yang lagi galau, yuk fokus untuk memantaskan diri. Kalau sudah siap, cari pasangan yang bisa membawa sahabat sama-sama ke surga dengan cara yang halal, tanpa pacaran, dan insya Allah cinta yang sesungguhnya akan hadir setelah ijab qabul. Terima kasih, saya Bunda Dian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.